Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas saham brand dan saya juga akan membahas suatu hal yang saya rasa cukup menarik ya. Nah, saham brand ini kan baru IPO, kita cek di sini mereka itu IPO 9 Oktober 2023. Nah, ini 13 Oktober. Artinya baru sekitar 4 hari ya, tapi sahamnya sudah terbang 200%. Jadi saya sendiri juga beli IPO-nya brand ini. Kemarin saya pesannya 28 juta, cuman dapatnya cuman 4 juta ya. Saya kurang tahu pembagiannya kayak mana, pembagian saham itu setelah kita beli pesan IPO, tapi yang saya tahu memang dijata dia. Kita berapa dapatnya oleh sekuritas yang menjamin pelaksanaan IPO ini. Dalam hal ini BNI Sekuritas ya. Nah, jadi saham brand ini sudah terbang 200%. Saya sendiri juga sudah mendapatkan keuntungan 200%. Nah, ini dia buktinya. Jadi kawan-kawan, saya mengasih tahu ini, membilangkan ini bukan untuk pamer-pamer atau apa, enggak. Itu masih kecil kali lah ya. Saya sendiri malu bahkan membilangnya. Karena masih banyak yang lain yang lebih besar untung dari sini pasti. Nah, tapi saya mau hanya cerita sedikit di sini tentang kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau kita lacak saham brand ini, dia ini yang pertama, alasan pertamanya, jadi dia ini menawarkan bisnis tentang masa depan gitu, harapan tentang masa depan. Dan psikologi yang membaca bahwasanya energi geotermal akan menjadi energi yang dapat menggantikan energi fosil di masa depan gitu. Nah, kita baca profilnya di sini. PT Barito Renewable Energy adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific. Barito Renewables berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju net zero emission. Jadi, dia menjual masa depan kawan-kawan sebetulnya. Kenapa? Karena memang dampak dari energi fosil seperti penggunaan batu bara dan lain-lainnya itu memang membuat dunia ini semakin cuacanya itu semakin panas kawan-kawan. Climate change istilahnya kan. Nah, kalau kita lihat di sini juga Barito Renewables memulai operasional melalui salah satu entitas anak yaitu Star Energy Geothermal Group. Jadi kawan-kawan, kalau kalian searching di Google 10 perusahaan energi geothermal terbesar di dunia, jadi ada 2 yang masuk dari Indonesia. Yang pertama itu PT Sarula Geothermal Energy dan Star Energy Geothermal Group ini. Nah, tapi produksi listriknya yang dihasilkan lebih besar di Star Energy Geothermal ini. Nah, Star Energy Geothermal ini adalah anak perusahaannya di bawah brand ini, di bawah Barito Renewables Energy ini. Jadi publik atau investor melihat bahwasanya ini perusahaan yang memiliki kapasitas untuk menjadi sumber energi bersih di masa depan. Nah, satu lagi ada PT Sarula. Dia adalah perusahaan energi panas bumi di Tapanuli Utara gitu. Nah, grup produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka saat ini Grup Seroan mengoperasikan 3 panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 886 MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia. Jadi energi panas bumi ini di Indonesia ini sangat besar kawan-kawan potensinya, karena kita banyak gunung berapi, gunung aktif berapi ya kan, apalagi di lokasi di Jawa Barat di daerah Gunung Salak. Nah, jadi ini potensi yang sangat besar kawan-kawan dipandang oleh para investor saham. Nah, jadi banyak peminatnya saham ini kawan-kawan.
Yang kedua adalah selain mereka menjual masa depan tentang energi bersih atau clean energy untuk produksi listrik. Nah, jadi kita ini memang kaya akan sumber energi panas bumi itu sendiri. Kita ini kan Indonesia ini di garis khatulistiwa, jadi banyak gunung merapinya. Jadi banyak sumber-sumber energi panas bumi yang belum terjamah dan belum terlacak keberadaannya. Jadi masih besar potensinya untuk perusahaan-perusahaan bisnis geothermal energi ini untuk melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber energi panas bumi yang dapat jadikan produsen listrik gitu. Nah, selain itu juga kita harus mengetahui siapa nama besar di balik brand ini, kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, brand ini adalah bagian dari grup Barito Pacific. Kita tahu Barito Pacific itu adalah punyanya Pak Prajogo Pangestu. Pak Prajogo Pangestu itu adalah orang termasuk dalam 5 orang terkaya di Indonesia. Saya lupa peringkatnya keberapa, tapi dia masuk ke dalam 5 besar orang terkaya di Indonesia. Nah, jadi Pak Prajogo Pangestu ini betul-betul percaya dengan perusahaan dan saham perusahaannya. Jadi dia membeli banyak saham BRPT ya, menguasai banyak saham BRPT. Kita bisa lihat di sini BRPT, Barito Pacific. Nah, kita lihat di sini pengendalinya adalah Pak Prajogo Pangestu itu sendiri yang menguasai 71,18% sahamnya. Nah, jadi psikologi publik mengatakan bahwasanya brand ini akan menjadi serupa dengan saham-saham yang IPO dibuat oleh Pak Prajogo Pangestu juga. Jadi yang pertama kawan-kawan ada Cuan. Nah, sebelum brand ini Pak Prajogo Pangestu juga meng-IPO-kan sahamnya, yakni Cuan, Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Jadi Cuan ini juga hampir serupa dengan brand ini. Beberapa hari setelah IPO, sahamnya terbang tinggi, kawan-kawan. Kalian bisa lihat di sini, dari sejak IPO sampai hari ini, mereka IPO tanggal 8 Maret 2023. Nah, sekarang adalah Oktober. Jadi mungkin sekitar Maret bulan 3, sekarang Oktober bulan 10. Jadi mungkin sekitar 7 bulan lebih kurang, saham Cuan ini sudah tumbuh 910%. Nah, Cuan ini adalah punyanya Pak Prajogo Pangestu juga. Kalian bisa lihat di sini di pengendali ada nama Pak Prajogo Pangestu itu sendiri menguasai 85% saham dari Cuan. Nah, jadi investor publik atau retail memperkirakan bahwasanya brand itu akan sama kejadiannya dengan saham Cuan ini. Oleh karena itu banyak sekali yang mengantri beli saham brand tapi tidak ada yang menjual, kawan-kawan. Jadi harganya memang akan naik terus sampai adanya transaksi jual beli gitu. Nah, salah satu hal yang harus kalian ketahui juga tentang saham IPO, bahwasanya kalau saham IPO itu banyak sekali yang mengantri beli pada saat tanggal setelah dia listing, tapi belum ada juga yang menjual atau belum terjadi transaksi jual beli, maka harga sahamnya akan melambung terus, kawan-kawan. Seperti kejadian di saham Cuan ini juga gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini di aplikasi Stockbit ini, kalian bisa lihat brand order booknya. Di order book kalian bisa lihat bahwasanya yang ngebit lot atau ngantri beli banyak kali, kawan-kawan. Ada 1.200.000 lot. Nah, sementara yang jual tidak ada. Begitu juga tadi saya lihat di sekuritas e-port, tidak ada juga yang menjual, tapi yang ngantri beli banyak kali gitu. Nah, jadi itulah yang membuat harga sahamnya terus melambung tinggi, kawan-kawan. Saya saja baru pegang saham brand 4 hari, udah untung 200%. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi, kawan-kawan. Satu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalian harus ingat tadi yang sudah kita bahas. Satu, saham brand ini menjual masa depan tentang energi bersih, clean energy. Jadi dia menjual kemungkinan masa depan bahwasanya produksi listrik itu dapat dilakukan dengan net zero emission melalui energi panas bumi. Nah, jadi investor tertarik, karena dunia memang lagi butuh itu, kawan-kawan. Karena kondisi dunia memang
sedang kacau-kacaunya akibat polusi udara dan pengotoran udara lah intinya yang disebabkan oleh energi fosil. Nah, yang kedua, mereka mempunyai perusahaan produsen energi geotermal masuk dalam 10 terbesar di dunia. Jadi produksi listrik yang dihasilkan dari penjualan energi panas bumi mereka besar. Oleh karena itu, investor memandang positif lagi hal ini. Yang ketiga, investor publik memperkirakan bahwasanya IPO brand ini akan sama kejadiannya dengan IPO cuan yang sudah dilistingkan oleh Pak Prajogo Pangestu di Bursa Efek. Nah, jadi mereka memandang nama besar Pak Prajogo Pangestu dan kejadian yang sudah terbukti tentang saham yang sudah di-IPO-kan oleh Pak Prajogo Pangestu itu sendiri. Jadi investor memperkirakan bahwasanya brand akan berdampak sama dengan cuan. Nah, kalau kalian lacak perusahaan besar yang di-IPO-kan Pak Prajogo Pangestu, ada BRPT, ada Tepia, ada Cuan, dan yang keempat adalah brand. Rata-rata pada saat IPO terjadi hal yang sama kawan-kawan, yaitu harga sahamnya melonjak tajam. Nah, mungkin orang-orang yang mengenal Pak Prajogo Pangestu dan cara dia berbisnis, cara dia menjalankan perusahaannya, bisnisnya, mempercayai sebegitu besarnya kemampuan beliau. Jadi oleh karena itu peminat sahamnya sangat banyak dan oleh sebab itu akibatnya harga sahamnya melonjak tinggi terus kawan-kawan. Nah, jadi harus yang kalian pahami juga tadi yang sudah saya katakan, kalau ada saham IPO, peminatnya banyak sekali yang ngebid lot, ngantri beli, tapi yang menjual belum ada, otomatis maka sahamnya akan naik terus. Akan naik terus kawan-kawan. Sampai ada yang melakukan transaksi jual beli secara besar-besaran. Gitu kawan-kawan. Jadi kenapa saya masih tahan dari awal padahal udah untung 25% nggak langsung keluar dan take profit? Karena saya lihat di jam-jam akhir bursa mau tutup, bid lot masih tinggi sekali. Tapi yang bid offer yang jual nggak ada. Jadi oleh karena itu saya masih tahan sahamnya sampai hari ini dan sudah untung 200%. Sabtu Minggu market tutup, saya kira hari Senin saya nggak tahu akan udah ada transaksi jual beli atau belum atau masih ditahan terus. Ya, kita nikmati saja kawan-kawan. Saya juga beli ini kan karena dua sebabnya waktu itu. Saya melihat track record Pak Prajogo Pangestu di saham cuan, dan yang kedua, brand ini menawarkan energi masa depan, menjual masa depan, dan dia punya Star Energy tadi kawan-kawan, yaitu perusahaan produsen energi panas bumi untuk listrik yang terbesar ke 5 di dunia kalau nggak salah. Pokoknya dia masuk dalam 5 besar kawan-kawan di dunia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis saham brand ini. Untuk pandangan ke depan, saya kira bisnis energi panas bumi akan semakin bergejolak. Kalian bisa lihat sendiri Pertamina lewat PGO, Pertamina Geothermal Energy, itu baru-baru IPO juga. Jadi intinya mata ekonomi Indonesia di bidang energi terbarukan atau geothermal energi mulai terbuka, dan saya kira pemainnya akan mulai banyak gitu. Tapi ya orang-orang kaya itu juga. Tapi yang harus bisa kita perhatikan di sini adalah mereka menjual masa depan. Jadi peminatnya sangat tinggi. Saya kira untuk turun cukup dalam, investor jadi nggak takut lagi karena sudah terbang terlalu tinggi. Itu hitung-hitungan mereka. Jadi mereka belum mau jual kalau belum ada transaksi jual beli yang besar. Jadi itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan oleh video kali ini tentang saham brand ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Thank you.